Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Ernike Ulil Gultom dengan NPM 19010101 materi tentang pakaian adat. Di dalam materi saya ini ada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran kesenian dan kedua yaitu pembelajaran PS. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pakaian adat. Pakaian adat adalah simbol sandang pada suatu daerah yang memiliki identitas dan ciri khas sebagai simbol budaya yang relevan bagi seluruh Indonesia. Nah, di sini saya juga ambil ada beberapa macam. Pertama ada suku Batak Toba, yang kedua ada suku Batak Simulungun, yang ketiga Batak Mandailing, yang keempat Batak Toba, yang kelima Batak Angkola, yang keenam Batak Pakpak. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu Batak Toba. Sesuai dengan namanya, Batak Toba ini bertempat tinggal di daerah Danau Toba. Nah, pakaian adat suku ini juga sama dengan pakaian adat yang dipakai oleh Batak Simalungun, sama-sama memakai kain ulos. Perlu kita ketahui, kain ulos adalah kain tenun yang dipakai khas Batak. Pada umumnya, kain ulos juga sekaligus digunakan sebagai kain yang menjadi ciri khas daerah ini. Kain ini memang banyak diburu dan dicari orang keberadaannya, sebab kualitas serta motifnya yang menarik dan khas. Kain ulos ditenun secara manual dan diselingi dengan benang emas ataupun merak. Yang kedua itu ada Batak Simalungun. Baju adat Batak Simalungun juga menggunakan pakaian ulos yang dikenal dengan nama hiyo. Penggunaan ulos ini bersamaan dengan aksesoris berupa gotong untuk pria dan bulang untuk wanita. Suku Batak Simalungun turut memakai suri-suri di samping untuk melengkapi baju adatnya. Yang ketiga itu ada pakaian adat suku Mandailing. Pakaian adat yang digunakan hampir sama dengan Batak Toga, menggunakan ulos. Bedanya, mereka menggunakan ulos dengan paduan aksesoris yang menambah semakin indah dan cantik dipandang. Pakaian ini biasanya digunakan saat upacara seperti upacara pernikahan. Yang menjadi ciri khas pakaian ini adalah para perempuan Mandailing menggunakan bulang di keningnya. Bulang terbuat dari bahan dasar emas sepuhan atau bahkan logam. Bulang sendiri memiliki makna lambang kemuliaan dan merupakan simbol struktur kemasyarakatan. Berbeda dengan perempuan, laki-laki Mandailing menggunakan penutup kepalanya itu yang berbentuk khas, disebut namanya yang di kepalanya itu ampu. Pada waktu dulu, ampu digunakan pada Raja Mandailing Angkola warna hitam, dan pada ampu memiliki fungsi magis, sedangkan warna emas menunjukkan simbol kesabaran. Yang keempat itu ada suku adat Batak Karo. Seperti suku Pakpak, suku Batak Karo juga mempunyai kain tradisional khas budaya mereka yang diberi nama kain Uisgara dan adat Karo. Kain Uisgara disebut juga menjadi nama pakaian adat Sumatera Utara yang unik, yang dibuat dari pintalan kapas, ditenun dengan cara manual. Warna khas dari Batak Karo ini yaitu warna merah yang kemudian dipadukan dengan warna emas dan perak. Hal ini sejalan dengan makna dari uis, yang uis itu yang berarti kain, serta gara yang sebagai warna merah. Dalam pemakaian, uis tidak hanya dikenakan pada kegiatan sehari-hari, tetapi juga dikenakan saat acara resmi. Jenis uis gara pun beraneka ragam, punya simbol-simbol tertentu. Misalnya, yang pertama ada bekabuluh, berfungsi sebagai simbol kesabaran. Yang kedua, uis gatip jongkit sebagai simbol kekuatan. Yang ketiga, uis gatip menyimbolkan keelutan dan keteguhan dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada pakaian adat suku Batak Angkola. Nama suku Batak Angkola konon merupakan nama sungai Batang Angkola.
mengingat suatu ini masih jadi bagian dari suku Batak, maka pakaian adat Batak Angkola tidak jauh dari penggunaan Batak Toba. Para wanita para wanita suku Angkola memang nampak mirip dengan pakaian adat Mandailing, tetapi pakaian adat Angkola lebih didominasikan warna merah yang mencolok sehingga cukup menarik perhatian saat dilihat. Kemudian pakaian adat Batak Angkola juga dilengkapi dengan kain selendang yang diselempangkan dan mahkota khas Batak Angkola. Yang keenam itu ada pakaian suku Pakpak. Nama pakaian Sumatera Utara selanjutnya adalah baju merapi-rapi, yang mana adalah baju adat dan suku Pakpak para pria. Jika kita masih awan dengan suku Pakpak, suku ini masih jadi bagian dari etnis suku Batak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat serta Kabupaten Dairi. Nama baju merapi-rapi sebenarnya dikarenakan pakaian adat ini disertai dengan manik-manik yang dibuat yang disebut api-api. Manik-manik yang disebut api-api. Seperti nampak pada gambar pakaian adat Sumatera Utara, baju api-api dibuat dari kain beludru. Dilengkapi dengan penutup kepala disebut bulang-bulang, lalu ditambah dengan aksesoris lain seperti ucang, rantai abak, dan tongket. Selanjutnya, untuk para wanita, suku Pakpak pakaian adat yang mereka kenakan adalah baju model khas Melayu yang disertai dengan hiasan manik-manik. Kita juga perlu ketahui suku Pakpak mempunyai khas yang dinamakan kain oles. Kain inilah yang menjadi salah satu warisan budaya suku Pakpak yang begitu terkenal. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran pakaian adat itu yaitu di dalam IPS, ada kan tadi pembelajaran itu, pembelajaran yang saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama IPS, yang kedua kesenian. Dalam pembelajaran IPS yaitu bahwa pakaian adat mempunyai ciri khas tersendiri dan mempunyai corak-corak yang sangat bagus. Dalam kesenian, bentuk corak inilah yang menjadi seni di dalam baju adat dan juga warna pakaian adat tersebut. Terima kasih. Nah, inilah dia macam-macam pakaian adat. Yang ini pakaian adat Batak Toba, yang ini Batak Simalungun, yang ini Batak Mandailing, yang ini Batak Karo, yang ini Batak Angkola, dan yang ini Batak Pakpak.